Puji Tuhan, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya, karena beberapa minggu ini Good News program cukup sibuk saudara dengan berbagai macam topik-topik serial From Home yang sudah kami persiapkan dan semoga ini juga menjadi berkat buat saudara. Dan tentunya sudah beberapa minggu kami tidak menampilkan dalam format Anugerah Fellowship. Saudara, kita tahu bahwa puji Tuhan hari ini kita mendengar kabar bahwa sepertinya PSBB di kota Jakarta ini akan dilonggarkan saudara ya. Saya percaya ini bukan cuma kelonggaran kemudian kita bisa langsung datang jalan-jalan, saudara beribadah seperti dulu. Ini bukan seperti itu saudara ya, tetapi dalam 1 bulan ke depan ini adalah masa transisi. Saudara boleh ketik ini masa transisi ya. Nah di dalam masa transisi ini kita tentunya harus mawas diri saudara ya. Jangan sampai kemudian nanti PSBB-nya selesai kita malah sakit COVID atau sakit yang lain saudara. Jadi this is at the last phase gitu saudara. Ini adalah fase terakhir, pertahankan iman saudara, pertahankan diri saudara. Dan bahkan nanti kalau misalnya lockdown-nya atau PSBB-nya sudah dibuka kembali saudara, kita jangan sampai seperti singa kelaparan gitu ya, yang sudah lama nggak keluar, nggak ketemu dengan orang, dan kemudian kita ngawur, kita nggak menjalankan protokol, taunya nanti kita juga sakit saudara ya. Puji Tuhan. Siapa yang mau tetap sehat? Saudara boleh ketikkan, saya ingin tetap sehat. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, terlepas daripada masalah COVID yang terus mengganggu saudara ya, dan menerpa kehidupan kita. Nah makanya Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak sekali pergolakan. Ya benar saudara ya, masalah COVID ini mendatangkan duka cita bagi banyak orang saudara ya. Ada banyak keluarga-keluarga atau anggota teman kita yang kemungkinan sakit dan bahkan sudah berpulang terlebih dahulu. Belum lagi masalah ekonomi saudara ya, collateral damages yang terus terjadi yang masih diperhitungkan saudara, bagaimana nanti pemulihan daripada perekonomian. Kemudian kalau kita lihat daripada geopolitik saudara, ada 2 negara besar yang saling istilahnya, ada beberapa politikus bilang saling menggonggong akan berperang gitu saudara ya. Belum lagi masalah isu-isu peperangan ini selesai, kemudian di Amerika sana saudara ada masalah rasial yang terus berkembang saudara ya. Dan saya percaya hal itu kadang-kadang membuat kita sebagai manusia di zaman ini kemudian berpikir, Tuhan apakah engkau itu peduli dengan dunia ini? Tuhan apakah engkau peduli dengan saya? Mungkin bahkan ada di antara saudara yang juga punya berbagai macam pergumulan yang tidak saya sebutkan saudara ya, misalnya pergumulan di dalam pernikahan, pergumulan di dalam keluarga saudara. Ada mungkin beberapa orang yang misalnya kena aniaya saudara, bukan masalah persekusi biasa tapi benar-benar jelas-jelas ini dianiaya, difitnah saudara. Mungkin saudara kehilangan rumah, kehilangan aset yang berharga yang saudara punya. Mungkin ada anggota keluarga yang juga baru meninggal saudara ya. Apapun yang bisa, hal-hal yang jelek yang kita tidak inginkan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, malam ini topik khotbah saya berjudul Aku dan Kamu di Mata Tuhan. Ini penting sekali untuk kita mengerti apa yang menjadi persepsi Tuhan bagi kita anak-anaknya. Apakah saudara siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Kalau saudara siap, saudara boleh ketikkan. Yuk supaya nanti kami bisa tahu saudara tinggal di kota apa dan bagaimana saudara bisa kondisi seperti ini. Saudara bisa mengikuti ibadah ini. Saudara, kalau saudara siap untuk menjadi berkat, saudara juga boleh bantu kami untuk bagikan ulang halaman ini saudara. Sehingga teman-teman saudara melalui Facebook saudara atau nanti melalui YouTube atau kemudian melalui WhatsApp grup saudara, mereka juga akan mendapatkan kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara siap? Yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan. Topik khotbah saya pada malam ini adalah Aku dan Kamu di Mata Tuhan. Saudara, mari kita lihat bersama-sama Matius pasal yang kelima. Kita lihat ayat 43 sampai dengan ayat 48 saudara ya. Saudara, kita akan baca satu persatu tetapi tidak langsung menyeluruh karena saya mau jelaskan ayat-ayat ini ayat-ayat yang sangat penting saudara. Saudara siap? Mari kita lihat ayat 43. Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, di dalam ayat 43 dan ayat 44 kita melihat ada 2 kontras yang sangat mendasar banget saudara ya. Ayat 43 ini adalah cara pandang atau world view daripada kebanyakan orang yang dari kecil kita sudah mendengarkan bahwa mata itu ganti mata, gigi ganti gigi, kemudian darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Nah saudara,
kadang-kadang kalau kita mendengarkan atau kita lihat film-film di mana cerita yang mengasihkan itu pada waktu ada cerita balas dendam gitu saudara. Kadang-kadang hutang darah sampai keturunan kedua, ketiga. Wah itu keren banget saganya gitu saudara. Tetapi dengar baik-baik, itu adalah pengajaran daripada dunia ini. Tetapi secara kontras Tuhan Yesus sudah memberikan suatu pengajaran yang keren banget yang saya rasa ini di dunia tidak populer banget. Tetapi di sini dikatakan kasihilah musuhmu. Ada berapa banyak di antara saudara yang hari ini engkau tahu bahwa ada banyak orang yang tidak suka dengan saudara. Ya, saudara boleh ketikkan ini. Ya, saudara, tetapi di sini malam ini firman Tuhan menegaskan buat kita bahwa kita adalah anak-anak kerajaan surga. Anak-anak kerajaan surga, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kasihilah musuhmu. Bukan cuma mengasihi saudara ya, ini berbicara tentang agape love. Kasih the God kind of love gitu saudara ya. Jadi kasih yang istilahnya tidak ngundat-ngundat, kasih yang tidak memilih-milih saudara. Bukan cuma mengasihi musuhmu pada waktu mereka nggak bisa makan, ekspektasi daripada Tuhan. Bahkan kita memberikan mereka makan, memberikan mereka tumpangan, memberikan mereka pertolongan pada waktu mereka membutuhkan pertolongan. Saudara masih ingat cerita daripada The Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Ini yang Tuhan Yesus maksudkan saudara. Dan bahkan secara keren lagi Tuhan Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berapa banyak dari saudara yang kau merasa bahwa engkau lagi dianiaya? Oleh orang, bukan oleh kondisi saudara. Nah kadang-kadang kita mau ngingat untuk berdoa bagi orang itu aja kita kayaknya mau muntah darah gitu saudara. Karena saudara BPM kita atau detak jantung kita itu tiba-tiba bisa shoot up sampai ke 150 atau 160 saudara. Ini udah mendekati batas yang sangat tidak normal. Tekanan darah langsung naik saudara. Tetapi malam ini yuk kita lihat apa kata firman Tuhan lagi. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini keren banget saudara ya. Jadi berkat Tuhan ini tidak diciptakan khusus bagi kita yang sudah menerima Yesus dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Tetapi bagi setiap umat ciptaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Wow. 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Terakhir 48, 23. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wow, saudara, kesempurnaan adalah milik Tuhan. Saya yakin walaupun demikian bukan berarti kita boleh hidup sembarangan amburadul saudara ya, kita ikut cara dunia. Saudara, tapi kita harus sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Saudara, oleh karena itu mari kita lihat beberapa poin yang sangat penting sekali untuk kita mengerti malam hari ini. Dan saya akan bawakan saudara, saya berharap ini kita bisa belajar Alkitab bersama-sama. Nanti kalau saudara nggak ngerti, saudara boleh ketikkan di mana saudara menyaksikan khotbah ini. Nanti saya akan menjawab saudara ya, tentunya nggak langsung karena saya lagi berkhotbah. Nanti kalau di YouTube saya akan jawab saudara, supaya saudara juga kalau mau boleh DM saya, direct message saudara, terutama dari Instagram. Saudara, nanti saya tentunya akan jawab. Puji Tuhan saudara. Kita lihat kebenaran Tuhan. Poin yang pertama, saudara, dengan tegas kita harus ingat bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Nah pada waktu saya berbicara tentang kita, ini saya tidak berbicara mengenai orang Kristen aja. Saudara, sadarkah engkau bahwa pada waktu kita berkata, oh orang itu gak ke gereja, orang itu namanya bukan Kristen. Orang itu misalnya KTP-nya, saudara, atau misalnya kalau minggu gak ikut church online. Saudara, kadang-kadang kita kelewat batas, kita menghakimi mereka, saudara ya. Kita udah ajak mereka ke gereja berkali-kali, mereka juga gak mau. Kemudian kita mulai sebut, kita kelepasan, kita katakan itu anak setan. Saudara dengar baik-baik, yang namanya manusia, katakan manusia. Selama manusia itu saudara ya ada di muka bumi ini, bentuknya modelnya apapun juga, boleh gemuk, boleh kurus, boleh tinggi, boleh pendek, boleh laki-laki, boleh perempuan, bahkan yang bingung gendernya apa. Percayalah bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah bukan saja kita cuma ciptaan biasa,
Tetapi bahkan firman Tuhan sudah menegaskan kita ini masterpiece-nya Tuhan. Masterpiece itu adalah hasil seni yang terbaik. Dan tentunya kalau disebut masterpiece, saudara, memang harganya mahal sekali, tetapi ini bisa mahal bukan karena model daripada lukisan atau artwork-nya itu, tetapi ditandai dengan siapa yang ngebuatnya. Ada lukisan, saudara, yang ditulis atau dilukis oleh Leonardo da Vinci, saudara ya. Harganya, kalau saudara ingat lukisan Mona Lisa, harganya $200 juta. Satu piece lukisan. Kalau misalnya saudara itu dibakar, habis dah. Saudara ya, kalau replika sudah nggak terlalu berharga lagi. Tapi $200 juta, saudara, itu disimpan di satu museum namanya Louvre di Prancis sana di Paris, saudara. Dan itu ditutup kaca anti peluru, ditembak nggak bisa tembus. Karena begitu berharga. Apakah Mona Lisa-nya itu memang berharga? Memang benar, tetapi itu berharga karena yang buat adalah seorang kreator yang keren banget, namanya Leonardo da Vinci. Bisa dibayangkan kalau Leonardo da Vinci ada ciptaannya bisa sekeren itu, bisa semahal dan seberharga itu. Apalagi saudara dan saya, apalagi manusia. Termasuk mereka yang hari ini masih memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Saudara boleh ketikkan, saya adalah ciptaan Tuhan. Berarti saudara kalau engkau adalah ciptaan Tuhan, berarti engkau adalah pancaran kemuliaannya Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Ini poin yang pertama. Mari kita lihat lebih dalam lagi, poin yang kedua. Berarti kita tahu bahwa hari ini ada banyak chaos. Tadi sudah saya katakan. Ada banyak disorder, ketidakberaturan. Nah, dari mana sih sebenarnya ini asalnya? Kita lihat poin yang kedua ini. Kejatuhan di dalam dosa adalah titik awal berbagai macam masalah dan bencana di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kita mesti tahu nih ya, gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dosa yang saya maksudkan bukan tindakan kita mencuri, bukan tindakan kita nonton pornografi atau pakai narkoba atau ngelawan orang tua, ngelawan negara, tidak bayar pajak, korupsi, mencuri, perselingkuhan, saudara ya, berzina. No, itu tindakan dosa. Tetapi dosa yang saya maksudkan adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh Adam dan Hawa, inilah yang membuat jurang pemisah antara Tuhan dengan manusia. Nah, makanya karena awal kejatuhan itu makanya timbullah kebencian dan iri hati dan dengki. Masih ingat enggak? Pembunuhan pertama di dalam Alkitab itu terjadi karena iri hati, iri dengki, saudara. Seorang kakak yang seharusnya menjaga adiknya dengan kasih sayang. Seseorang yang bernama Kain, gara-gara hal yang mungkin bagi dia enggak sepele, saudara ya. Mungkin hari ini bagi kita gitu aja kok ngebunuh, saudara ya. Gara-gara sacrifice-nya itu tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga akhirnya dia iri hati, dia gelap mata, Kain akhirnya memutuskan untuk membunuh Habil adiknya. Masih ingat cerita bagaimana Ismail itu membenci Ishak. Kita enggak meneruskan saudara, karena kita tahu daripada kesalahan Abraham dan Sarah itu, masalah Ismail dan Ishak itu sampai dengan tahun 2020 masih ke bawah sampai dengan sekarang. Bagaimana dengan Esau membenci Yakub? Masih ingat itu saudara ya? Bagaimana Esau yang kemudian gagal paham tentang arti daripada hak kesulungan, itu pada waktu dia kelaparan menjual kepada adiknya. Ya, kalau saya lihat semestinya banyak orang mengatakan bahwa Esau atau Yakub itu mencuri daripada hak kesulungan kakaknya. Memang betul dia menipu daripada papanya, tetapi kalau kita teliti lagi Yakub tidak mencuri loh saudara, karena Esau sudah menjualnya. Esau sudah let go daripada hak kesulungan itu. Makanya saudara berhati-hati, ini semua saya katakan, nggak ada orang yang benar dalam hal ini. Tetapi ini semua adalah demonik. Ini adalah semua daripada titik awal ini terjadi karena adanya dosa. Nah dosa ini memisahkan, dosa ini membuat seseorang merasa lebih penting, lebih baik daripada orang lain. Sehingga di zaman Alkitab, di zaman Rasul Paulus, di zaman gereja mula-mula, kemudian akibatnya ada orang-orang beberapa suku bangsa itu mulai merasa lebih hebat, lebih penting, lebih holy, lebih kudus daripada orang lainnya. Orang Yahudi merasa lebih baik daripada orang Yunani. Orang Yunani merasa lebih pintar daripada orang Yahudi dan seluruh daripada penjuru dunia. Sehingga timbullah gerakan-gerakan yang kemudian mulai membenci orang lain. Bahkan ada beberapa suku bangsa
di seluruh penjuru dunia, termasuk di negara kita ini saudara. Saya harus berhati-hati kalau saya mention ini karena saudara kita tidak mau kemudian nanti dianggap ini kemudian memporak-porandakan tatanan sosial yang enggak. Saya enggak menjurus ke sana saudara. Tetapi this is the fact. Ini adalah fakta kehidupan di mana gara-gara dosa beberapa etnis merasa bahwa dia lebih penting daripada etnis yang lain. Mungkin karena jumlahnya lebih banyak. Beberapa orang yang mempunyai agama tertentu merasa punya hak untuk menghakimi agama lain. Saudara, beberapa orang yang mungkin kaya merasa dia punya hak semena-mena terhadap orang-orang miskin yang gak punya apa-apa. Yang rumahnya bisa digusur, yang harta bendanya dengan gampang bisa dibakar saudara. Karena mereka mungkin pastinya gak punya asuransi, mereka gak bisa resurrect their life dengan lebih mudah. Saudara, nah inilah yang terjadi, pembunuhan terjadi, iri hati terjadi, pemerkosaan terjadi saudara. Jual beli narkoba terjadi, ini semua terjadi karena apa? Karena dosa. Mari kita mengerti Bapak Ibu sekalian, bahwa ini bukan di dalam rencana Tuhan. Tidak ada dalam intention Tuhan untuk supaya manusia dibiarkan porak-poranda seperti ini. Tapi karena Tuhan menghargai pilihan yang manusia buat. Nah saudara, kalau kita lihat pada zaman ini di tahun 2020 atau seterusnya. Ya, kita tahu ada banyak sekali perbedaan. Ada perbedaan gender. Tuhan menciptakan dua gender. Laki-laki dan perempuan. Ini yang dituliskan oleh firman Tuhan. Kemudian ada perbedaan etnis. Di Indonesia saja ada satu kata-kata yang sangat penting sekali, Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Saudara ya, perbedaan etnis yang sangat luar biasa. Saudara, di Indonesia ada sekitar 1.300 etnis. Luar biasa banget saudara ya. Ada beberapa suku yang memang merupakan dominan di negeri ini saudara. Tetapi dengar baik-baik, ada perbedaan budaya. Bahkan kalau kita kerucutkan dalam kelompok kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya di Indonesia, ada berbagai macam denominasi gereja. Saudara, konon katanya ada sekitar 400 sinode di Indonesia. Dan masing-masing kemungkinan merasa bahwa kegerakannya paling benar. Maaf nih, saudara kalau saya menyinggung beberapa daripada Anda. Saudara, tetapi menurut saya perbedaan-perbedaan ini saudara seharusnya kita harus sikapi dengan dewasa. Bukan untuk kita supaya bisa nyinyir menghakimi orang lain, tetapi sebenarnya semua perbedaan-perbedaan ini menunjukkan kekayaan Tuhan di bumi ini. Yang percaya saudara boleh katakan kekayaan Tuhan di bumi ini. Ini yang saya percayai saudara. Sayangnya banyak orang gagal paham akan hal ini sehingga apa? Status sosial saudara itu menentukan identitas mereka, pendidikan, pekerjaan. Lu naik motor apa? Ah, motor lu gak keren. Lu naik mobil apa? Oh, mobilmu mobil second hand ya. Oh, mobilmu mobil misalnya maaf nih, merek-merek Cina ya, merek Korea ya. Oh, gak keren, kalau merek Jepang lebih keren. Apalagi merek Jerman. Oh, kalau merek Jerman gak kurang keren. Kalau lebih keren lagi itu merek Itali. Yang ada gambar keboknya atau gambar kudanya saudara, oh itu keren banget. Atau misalnya misalnya tertentu yang misalnya Bugatti atau apa saudara. Kalau orang naik mobil-mobil seperti itu saudara, kayaknya apa namanya nih, lehernya jadi kaku. Gak bisa noleh kiri, gak bisa noleh kanan. Betul gak? Tapi kalau naik mobil yang gede banget yang namanya TJ. Saudara, sendi-sendinya itu bisa lebih luas gitu loh ya. Betul nggak? Saudara lihat kiri nggak masalah, lihat kanan nggak masalah. Tapi kalau naik mobil-mobil tertentu, nggak bisa. Nah inilah yang disayangkan. Karena apa saudara? Ini seringkali membuat benda mati yang harusnya kita kuasai, malah sekarang menentukan jati diri kita. Padahal seharusnya jati diri kita adalah anak-anak Tuhan. Jati diri saudara tidak seharusnya ditentukan oleh latar belakang pendidikanmu. Memang benar latar belakang pendidikanmu boleh menentukan caramu berpikir. Tetapi saudara, mereka yang tidak berpendidikan, gak pernah sekolah pun, ingat gak ada tuh sebenarnya anak setan. Gak ada saudara. Semuanya adalah anak Tuhan, cuman mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu sekalian, percayalah setiap manusia yang dilahirkan oleh manusia lainnya asal nggak diklon. Saya nggak tahu nih saudara hukum Alkitab apa kalau manusia nanti suatu hari saudara Tuhan Yesus belum datang dan tiba-tiba ada manusia yang sudah diklon. I don't know yet.
Tetapi selama manusia dilahirkan oleh manusia lainnya, saudara, maka Tuhan Yesus sudah memutuskan untuk mati bagi mereka, baik yang sudah percaya kepada Dia ataupun yang belum. Yang percaya katakan amin, saudara. Mari kita lihat poin yang ketiga. Tetapi walaupun demikian, iblis gak tinggal diam. Karena kejatuhan daripada dosa. Iblis merasa bahwa dia punya hak untuk mengklaim. Saudara, walaupun sekarang ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua harga utang piutang manusia terhadap hukum Taurat. Tetapi iblis masih bisa saja mencawe-cawe karena ada banyak manusia yang masih tidak tahu, tidak sadar atau dengan sengaja memilih tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Iblis punya strategi. Saudara tahu strategi iblis itu apa? Strategi iblis itu adalah mencuri, membunuh, membinasakan. So be very careful, berhati-hati saudara. Strategi ini kelihatannya simple, cuman mencuri, cuman membunuh, cuman membinasakan. Tetapi iblis punya pengalaman ribuan tahun. Iblis lebih lihai daripada manusia, kita harus akui ini. Kalau kita nggak berhati-hati kita masuk dalam tipu dayanya saudara. Sama bahkan seperti yang dipakai oleh penjajah. Saya nggak mengatakan satu suku bangsa tertentu yang pernah menjajah. Semua macam penjajah memakai strategi ini. Terutama yang pernah datang di Indonesia memakai satu strategi namanya Divide et Impera. Saudara, memecah belah. Benarkan saudara, bukankah itu adalah strategi daripada iblis? Tetapi saudara, bahkan Tuhan Yesus pun mengalami hal ini. Dia difitnah. Pada waktu dia menyembuhkan orang sakit. Pada waktu dia membebaskan orang yang terikat dengan sakit kusta, diikat oleh iblis, saudara ya. Kemudian dia mulai difitnah bahwa ternyata kata orang-orang Farisi pada zaman itu dikatakan Tuhan Yesus ini ngusir setan dengan kuasa Beelzebub. Tuhan Yesus kemudian dengan lugas mengatakan bagaimana mungkin satu rumah itu kemudian dipecah-pecah, nggak bisa saudara. Makanya Bapak Ibu sekalian mengetahui strategi iblis pada zaman ini. Yang kita lihat adalah the tip of the iceberg. Ujung daripada sebuah gunung es. Dalamnya kita nggak tahu. Dalamnya saudara kita harus mengerti ini. Permasalahan kehidupan manusia tidak akan pernah berakhir kalau kita tidak pernah peduli mau tahu akar masalahnya apa. Akar masalah daripada kehidupan permasalahan manusia adalah strategi daripada iblis. Dia selalu mencuri, dia selalu membunuh, dia selalu membinasakan. Dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga 14 sampai dengan 15. Kita nggak buka saudara, tapi inti daripada ayat ini mengatakan keserakahan. Berhati-hati saudara ya, lihat ya. Keserakahan, iri hati, kedengkian. Ya, 3 hal ini saudara ya. Iri hati, kedengkian, keserakahan. Ini adalah manifestasi daripada strategi iblis itu. Ini yang kita harus berhati-hati saudara. Firman Tuhan mengatakan saudara ya, itu bukan hikmat yang datang dari atas. Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi hari ini kalau saudara lagi berurusan dengan orang-orang yang penuh dengan keserakahan, saudara jangan benci orangnya, tetapi mulai doakan strategi daripada musuh itu. Kalau saudara lihat ada orang-orang yang iri hati nyinyir saudara karena dia tidak memiliki apa yang kau punya. Saudara atau dia dengki dengan pencapaian-pencapaian saudara, itu bukan orangnya. Karena Tuhan Yesus gak pernah benci orangnya. Tuhan Yesus benci manifestasi dan perbuatan dosanya. Ada amin saudara ya. Mari kita mengerti hal ini saudara. Sehingga kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan lebih mudah untuk bermanuver. Mengerti apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Dunia lagi mencari siapakah sosok atau negara terhebat di muka bumi ini. Selalu mau mencari seperti itu. Selalu mau menjadi nomor 1. Ini sudah saya bahas tuntas by the way saudara. Dalam buku yang pernah saya tulis dengan judul I am number 2 saudara ya. Nah berhati-hati dengan ini saudara karena kadang-kadang manusia gak akan segan untuk nindes kakak kandungnya, adik kandungnya, anak kandungnya, istri. Kalau istri gak ada istri kandung saudara ya. Sahabat baiknya ditindas saudara. Dibunuh. Mungkin assassin karakter bisa juga, mungkin juga pembunuhan secara harafiah, literal bisa juga saudara. Makanya we got to be very careful, kita harus berhati-hati saudara. Tetapi mari kita lihat lebih dalam lagi. Keempat, surga nggak tinggal diam. Saudara boleh ketik, surga tidak tinggal diam. Puji Tuhan saudara ya. Surga punya strategi juga.
Strateginya apa saudara? Bahwa melalui Tuhan Yesus, surga hendak memulihkan hubungan yang sudah rusak, sudah putus antara Bapa dengan manusia. Strategi ini tidak bisa diinisiasi oleh manusia. Manusia doa pun, puasa pun, semedi pun, mandi atau makan kembang 7 warna pun gak bisa. Gak bisa saudara. Harus diinisiasi dan dilakukan daripada surga. Makanya surga utus yang terbaik. The darling of heaven. Prince of Peace, namanya Kristus Yesus. Untuk datang membangun jembatan itu, saudara. Firman Tuhan mengatakan siapa diri kita, kenapa kita begitu berharga. Saudara, tahukah Anda? Yes, kamu saudara yang lagi nonton, mungkin yang lagi bengong dengerin saya khotbah. Saudara, Tuhan berkata, lo itu sangat berharga. Ketikan, gua sangat berharga. Betapa berharganya kita, Tuhan berkata bahwa kita inilah biji matanya. Umat kesayangannya, bangsa pilihannya, di mana saudara Mesias itu memilih datang dan mati buat saudara. Tetapi memang benar saudara, bukan berarti orang Israel itu derajatnya lebih tinggi daripada kita, tetapi rencana itu harus melibatkan satu suku bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dimulai diinisiasi pada waktu Tuhan memanggil Abraham, kemudian diganti namanya menjadi Abraham. Kalau saudara ingin tahu berkat-berkat Abraham itu apa sih? Apa sih panggilan Tuhan kepada Abraham saudara ya? Saudara nanti boleh buka. Ini makanya tadi saya katakan ini belajar Alkitab bersama-sama. Karena waktu saya pendek di sini saudara. Saudara boleh buka nanti. Saudara kasih tanda, tuliskan Kejadian 12 saudara. Sampai dengan Kejadian 17. Saudara bisa lihat kisah daripada kehidupan bagaimana Abram itu kemudian dirubah namanya menjadi Abraham. Dan bagaimana perjanjian atau covenant itu dibuat saudara. Antara Tuhan dengan manusia. Saudara mari kita lihat hasil daripada penggenapan ini. Kita lompat saudara. Galatia pasal yang ketiga 26 sampai dengan 29. Yuk kita lihat saudara. Saudara diberkati. Kalau saudara diberkati saudara boleh katakan atau ketikan saya diberkati Tuhan. Galatia 3, 26 sampai dengan 29. Mari kita lihat bersama-sama. Firman Tuhan berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Wah, di garis bawah di sana saudara. Kamu semua. Katakan aku semua. 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ada amin saudara. Jadi sekarang kita nggak hidup dengan diri kita lagi. Mobil bagus boleh punya nggak? Oh is okay nggak apa-apa. Tetapi kalau mobilmu rusak, saudara jangan sampai maaf nih pantatmu panas kalau saudara harus naik TJ atau naik MRT. Saudara merasa nggak lebih keren karena handphone misalnya layarnya retak, layarnya burem, saudara ngelirik daripada temanmu, oh handphonenya kok keren ya, ada matanya 3. Saudara. Tetapi sekarang kita mengenakan Kristus kata firman Tuhan. Ayat 28. Dalam hal ini, lihat baik-baik. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba ataupun orang merdeka, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Katakan kita satu. Nah ini yang membuat saudara kita harus mengerti. Sekarang kita menjadi manunggal. Mungkin saudara bertanya apakah tidak ada suami nggak lebih punya otoritas daripada istri? Saudara ini bukan konteksnya di sana. Memang kalau dalam konteks keluarga, suami adalah kepala keluarga. Karena dijabarkan di ayat yang lain. Tetapi ini kita berbicara tentang status kita di dalam Tuhan. Saudara ya. Makanya kalau misalnya suami gagal untuk memimpin keluarganya di dalam Tuhan untuk tidak menjadi imam, istri pun boleh untuk rise up. Karena di mata Tuhan kita sama. Ada amin. Makanya para suami ayo bangkit. Kebanyakan para suami walaupun udah komisen, udah cambangan, udah pakai face app ataupun palsu. Masih terlalu sibuk main game terus. Padahal istrinya udah masak, udah nyuci baju, udah maaf nih netekin anaknya saudara. Udah selling from home, udah discipleship from home. Suaminya sibuk main game terus. Semoga gak ada yang tersinggung saudara. Ayo para suami, kaum saya nih, bangkit dong. Bukan karena kita berkompetisi, tetapi ayo kita mengerti fungsi kita di dalam Tuhan. Ayat 29.
Dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Siapa mau berhak menerima janjinya Tuhan? Katakan amin, saudara. Kalau saudara tahu, kalau kita dulu di pelajaran PMP dipelajarin, saudara ya. Kalau kamu mau menuntut hakmu, lakukan dulu apa, saudara? Kewajibanmu. Tuhan Yesus sudah memberikan kewajibannya, saudara, untuk menebus kita di kayu salib. Karena tanpa Dia kita tidak akan bisa ditebus. Tetapi sekarang ganti kita untuk kita wajib paham dan mengerti apa yang menjadi status kita dalam Tuhan. Ini masih bagian dalam strategi surga. Saudara, Yohanes 10 ayat 10b, firman Tuhan menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada amin, saudara. Tuhan Yesus mati bukan cuma saja menyelamatkan jiwa dan rohmu, tetapi selagi engkau masih ada di bumi ini, Tuhan sangat menghendaki saudara dan saya, kita bisa berfungsi menjadi pioner, menjadi garda depan untuk melebarkan kerajaan surga dengan bagaimanapun caranya, saudara. Karena apa? Ini adalah strategi daripada surga. Tidak ada satupun daripada manusia di mana Tuhan menginginkan manusia itu binasa. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau kita kembali, saudara, kepada pokok-pokok masalah yang kita punya, saudara. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Pada waktu ada orang yang masih gak suka dengan kita, saya berbicara tentang expected behavior, saudara ya. Kita harus ingat ada satu tindakan yang Tuhan kehendaki atau expected behavior. Ini yang mesti kita ajarkan. Ini yang seringkali saya ajarkan kepada anak-anak saya. Kalau mereka misalnya keluar daripada jalur, sebagai orang tua, saya dan istri saya, kami berdua wajib untuk ngajarin anak kami. This is the expected behavior. Ini yang harus kamu lakukan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya bahwa kita sudah mengenakan Kristus, kita mati dalam kedagingan bersama dengan Kristus, kita dikubur bersama dengan Kristus, kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Sekarang kita harus mengenakan Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh lupa bahwa dosa kita sudah dibayar lunas. Oleh karena itu expected behavior yang pertama. Mari kita lihat Matius 7 ayat 12. Masih nyimak saudara? Masih nyimak? Yang masih nyimak, saudara boleh jawab dong ya. Katakan saya masih nyimak. Oke? Udah ketik semua? Saya masih bisa lihat di sini nih saudara. Udah ketik semua nggak ya? Puji Tuhan, Matius 7 ayat 12. The golden rule. Firman Tuhan mengatakan, ayo kita baca bersama-sama, ini penting banget. Siap? 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, mungkin saudara berkata, Pastor Daniel, saya tidak pintar untuk ngapal Alkitab. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara menyebut diri saudara orang Kristen, memang saudara ya, dengar baik-baik, yang terpenting kita ingat bahwa kita ditebus dengan darah daripada Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa kita mesti mengidentifikasikan saudara di dalam baptisan akan Kristus. Kita mesti ingat bahwa kita ini jati diri kita tidak ditentukan dengan semua possession harta benda yang kita punya. Kalaupun saudara susah untuk mengingat apa yang mesti kita lakukan, cuma satu ayat aja. Ini saudara, Matius 7 ayat 12. This is the golden rule. Ini adalah peraturan agung yang Tuhan harapkan. Segala sesuatu yang saudara ingin orang lain lakukan terhadap saudara, lakukan dulu pada mereka. Tadi di awal ayat saya membahas, kalau dunia ngajarin, kalau kamu jahat sama saya, oh hati-hati, saya bisa lebih jahat 3 kali, 5 kali, 10 kali daripada kamu. Tapi kalau kamu baik, saya bisa 1000 kali lebih baik daripada kamu. Nah saudara, itu kan pasif, itu kan dunia. Makanya sekarang Tuhan Yesus memberikan satu reverse action nih. Satu reverse psychology, lakukan dulu, saudara tabur dulu kepada orang lain apa yang saudara mau dapatkan. Wow, keren banget. Ini susah untuk dimengerti oleh dunia. Dunia gak akan habis pikir. Jadi kalau saudara gak mau ditipu orang, jangan nipu. Kalau saudara misalnya tidak mau disolimi orang, nah ini bahasa orang Indonesia. Kalau lu gak mau disolimin orang, jangan nyolimin orang. Dah, gampang. Kalau saudara misalnya tidak mau bisnismu dihancurkan orang, jangan menghancurkan bisnis orang. Kalau saudara nama baikmu tidak mau dirusak orang, jangan rusak nama baik orang. Gampang kan saudara? Kalau saudara tidak mau ada orang pukul saudara,
jangan pukul orang. That's it, very simple saudara. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Intinya apa sih? Intinya gini saudara. Firman Tuhan mengharapkan bahwa kita ini belajar untuk menghargai orang lain. Yuk saudara, hari-hari ini apabila saudara merasa susah untuk menghargai seseorang. Saudara, ini peraturan atau perintah Tuhan. Kenapa? Kalau saudara tanya, kenapa Pastor Daniel? Saya harus menghargai musuhnya saya itu. Kenapa saya harus menghargai mantan suami saya, mantan istri, atau mantan bos, mantan pegawai, saudara, mantan pendeta. Wah, ribut lagi saudara. Karena apa? Ini kehendak Tuhan. Hargai orang lain, bahkan mereka yang tidak setuju dengan opini saudara sekalipun. Di zaman ini orang yang enggak setuju dengan opini seseorang, itu biasanya sudah consider as enemy, musuh. Enggak saudara ya? Jangan sampai perbedaan opini membuat keluarga hancur. Jangan sampai perbedaan opini membuat gereja terbelah dua. Jangan sampai perbedaan opini kemudian kongsi dagang bisa pecah saudara. Berhati-hati karena tadi yang saya katakan ada kedengkian, iri hati, jealousy, kemarahan saudara. Itu semua adalah strategi daripada musuh. Tetapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita pasti akan mau belajar untuk menghargai orang lain walaupun mereka tidak sama opininya dengan kita. Mungkin mereka suka pakai baju warna merah, mungkin saudara suka pakai baju warna kuning, it's okay. Mungkin ada yang suka pakai baju warna hijau seperti hari ini saya pakai baju warna hijau, saudara. Bukankah itu adalah suatu harmonisasi, saudara? Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kalau lampunya semua hijau, bingung, tabrakan, saudara. Kalau lampunya semua merah, nggak bisa jalan, saudara. Benar nggak? Jadi artinya sekali lagi mari kita sadari kenapa kita mesti belajar menghargai orang lain. Karena firman Tuhan mengingatkan kita di Sakaria 2 ayat 8 bahwa kita dan mereka adalah anak-anak Tuhan yang merupakan biji mata Tuhan. Apalagi sesama orang Kristen. We are the apple of God's eye. Ada amin, saudara diberkati. Yang terakhir, ini ayat yang sangat penting saudara. Salah satu expected behavior yang hari-hari ini sudah semakin dilupakan. Apakah itu saudara? Kita wajib untuk saling tolong menolong. Saya tahu kondisi kehidupan kita nggak mungkin selamanya ada di atas. Dunia mengatakan bahwa menjadi manusia itu kadang kayak bola. Saya bisa katakan memang kurang setuju saudara. Menjadi orang Kristen itu kita harus berani katakan kita akan naik dan tidak turun. Yang percaya katakan amin. Grafik kita saudara istilahnya dari bawah gini ya. Dari kehidupan saya dulu pada waktu kami menikah. Kalau banyak orang mengatakan mereka mulai dari nol. Saya dan Pastor Debbie kami menikah mulai dari minus. Tetapi saudara kalau kita melihat grafik dalam kehidupan kita ada masa-masa saudara kita mengalami kenaikan tetapi kemudian landai. Sedikit turun tapi gak hancur lebur saudara. Kalau kita ikuti jalan Tuhan percayalah saudara. Tuhan memegang kendali. Saudara makanya pada waktu ada saudara-saudara kita yang kesusahan. Saya tidak berbicara saudara kandung saja. Tetapi sesama manusia, sesama orang Kristen. Marilah kita saling tolong menolong. Ketikan saling tolong menolong. Buka bersama dengan saya satu ayat yang sangat penting. 2 Korintus 8 ayat 14. Ini ayat yang terakhir saudara ya. Ini salah satu expected behavior yang sudah dilupakan oleh banyak orang Kristen. Baca bersama dengan saya saudara. Siap? 2, 3. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Saudara garis bawah tuh kata-kata supaya ada keseimbangan. Saudara lihat hari-hari ini apa yang terjadi? Yang kaya semakin jauh menjadi lebih kaya. Kita nggak bisa nyinyir saudara ya. Karena kemungkinan besar memang mereka kerjanya lebih ulet. Memang lebih pintar, memang lebih lihai. Dan jangan iri loh. Ingat ya, iri dengki itu adalah strategi daripada iblis. Lalu bagaimana sikap kita? Kita harus belajar saudara daripada orang itu. Dan kalau saudara adalah orang yang sukses, yang berhasil tadi yang saya maksudkan. Saudara bisnis pun lagi jaya. Mungkin saudara 5 tahun yang lalu saudara nggak sengaja saudara investasi buka pabrik masker misalnya. Atau saudara buka 3 tahun yang lalu nggak sengaja dibayar oleh orang, saudara debt cash untuk buat pabrik sanitizer misalnya.
Wah, hari-hari ini saudara konglomerat, kaya raya misalnya. Nah, saudara tidak boleh merasa bahwa engkau lebih hebat, lebih holy, lebih kudus daripada orang yang bisnisnya hari ini bangkrut. Enggak, saudara. Tetapi ingat, saudara adalah pelebaran daripada kerajaan surga. Ada kultur, ada budaya daripada kerajaan surga yang Tuhan harapkan untuk saudara berperan di dalamnya di dunia ini. Lihat orang-orang yang lagi kesusahan. Lihat sahabat-sahabatmu yang lagi kembang kempis, saudara. Saudara tidak menjudge mereka, tapi tanyakan, apa yang saya bisa bantu untuk saya lakukan bagi kamu. Ini penting, saudara. Kadang-kadang membaca ayat ini yang kita takutkan apa? Diutangin orang. Betul saudara ya? Jadi makanya kalau saudara susah, jangan cuma punya spirit untuk aku mau berhutang. Saudara bukan seperti itu. Milikilah spirit bahwa saya mau belajar. Milikilah keberanian bahwa saya mau berbenah. Bukan cuma utang, saudara. Hutang tidak menyelesaikan masalah. Firman Tuhan sudah berkata bahwa orang yang berhutang, saudara adalah hamba daripada kreditornya itu. Berhati-hati. Apalagi saudara kadang-kadang kita mungkin kalau udah utang, kita lebih kejam daripada yang punya duit. Padahal pada waktu uangnya belum dikasih, kita bisa, saudara maaf nih, kakinya pun kalau perlu dijilat. Tetapi kalau udah waktunya bayar, mengembalikan duit, orang yang berhutang bisa lebih jahat daripada yang punya uang. Saudara ini mental apa? Strategi iblis, berhati-hati. Kalau memang saudara sadar bahwa saudara lagi di bawah hari ini, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ketikan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Ingat walaupun posisimu lagi di bawah, engkau tetap biji matanya Tuhan. Ingat walaupun engkau mengatakan saya tidak punya gelar S1 ataupun S2. Ataupun saudara nggak pernah sekolah di luar negeri. Atau saudara masih menjadi kontrak kiri, kontrak kanan, menjadi kontraktor. Mobilmu misalnya belum mobil yang bagus. Perusahaanmu lagi misalnya bermasalah karena adanya pandemik ini. Ingat statusmu tetap adalah anak kerajaan surga. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Engkau adalah umat kesayangan Tuhan. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Dan kalau saudara ada di atas, lihat ke bawah dan saling tolong. Firman Tuhan menegaskan supaya ada keseimbangan. Supaya suatu kali kalau saudara juga mengalami kesusahan. Mungkin belum tentu saudara akan mengalami kesusahan keuangan misalnya. Belum tentu saudara akan jatuh sakit dan gak bisa bayar dokter misalnya. Mungkin aja suatu hari saudara di jalan tol, mobilmu nabrak saudara dan itu malam hari jam 1 malam. Kebetulan orang yang saudara tolong tuh lewat. Saya yakin orang ini gak akan segan-segan nolong. Karena apa? Supaya ada keseimbangan. Ada amin. Saudara diberkati gak? Nah saya percaya apa yang dikhotbahkan ini saudara ini adalah sesuatu esensi yang sangat penting. Menghadapi pergumulan-pergumulan zaman ini. Peperangan, perbedaan ras, suku, bangsa, kebencian yang ada. Mari kita kembali kepada esensi firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian. Kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mengasihimu lebih daripada hidup. Puji Tuhan. Saya berdoa dan berharap. Sebentar lagi jawabanmu akan tiba. Sebentar lagi berkatmu akan turun. Don't give up. Jangan putus asa. Karena Tuhan ada di pihak saudara. Dan firman Tuhan mengatakan. Kalau Tuhan ada di pihakmu. Siapa yang dapat menjadi lawanmu. Yang percaya katakan amin. Mari saudara ketikan. Katakan Tuhan ada di pihak saya. Katakan ketikan lagi. Saya lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa dan berharap bahwa firman Tuhan yang saudara terima pada malam ini. Ini boleh menjadi benih yang terbaik. Yang Tuhan bagikan pada kehidupan saudara. Dan tentunya sekali lagi apakah yang tadi saya katakan. Kalau ada di antara saudara yang ingin bertanya tentang apa yang saya khotbahkan. Mungkin kurang jelas. Mungkin kurang dalam karena waktu. Mungkin kita ingin berdiskusi. Saudara boleh DM saya. Nanti saya akan berusaha untuk jawab. Dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, when you know the truth. Pada waktu engkau sudah tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Yang percaya katakan kebenaran Tuhan akan memerdekakan saya. Mari kita berdoa. Bapak kami mau berdoa untuk setiap daripada anak-anakmu. Mereka yang hari-hari ini lagi terhimpit. Mereka yang hari-hari ini lagi mengalami berbagai macam kesusahan. Mungkin mereka mengalami kebangkrutan.
Mungkin mereka mengalami hinaan. Saudara mungkin mengalami perceraian. Mungkin mengalami hal-hal yang tidak dapat saudara ungkapkan kepada orang terdekat sekalipun. Tetapi percayalah, aku dan kamu itu berharga di mata Tuhan. Saudara terima malam ini. Saya rindu berdoa bagi saudara. Saudara boleh ketikkan di mana saudara ngikutin Church from Home ini. Nanti tim kami akan berdoa bagi saudara. Dan saudara terimalah. Kami tidak bisa menjawab doa saudara. Mungkin saudara memerlukan pertolongan. Kalaupun memang memungkinkan, kami bisa referkan kepada orang-orang terdekat di mana di kota saudara berada. Atau mungkin bahkan di negara saudara berada. Tetapi percayalah bahwa Tuhan ada di pihak saudara. Terima saudara, kebaikan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Tuhan ada di pihakmu saudara. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Dan kau terima sekarang. Kau yang sakit, ayo yang sakit sekarang. Tumpang tangan di bagian tubuhmu yang sakit. Saudara boleh dengan iman katakan, saya berdoa bagi engkau sekarang. Dengan bilur-bilurnya Yesus, engkau sembuh. Terima dalam nama Yesus. Sakit penyakit, sakit jantung. Bukan cuma COVID. Darah tinggi. Saudara mungkin ada sakit persendian. Ada orang yang mengalami sakit persendian. Mungkin ada yang mengalami sakit di telinga saudara. Mungkin ada yang sakit gigi. Ada yang mengalami sakit, I don't know saudara di bagian kepala di sini saudara. Saya tidak tahu masalah apa saudara. Mungkin ada di tumit, di bagian tumit kakimu. Ada yang sakit. Engkau terima sekarang. Mungkin saudara bahkan ragu-ragu kalau mau ke dokter pada musim-musim seperti ini. It's not just about money. Mungkin ada beberapa hal tentu di bagian rahim kewanitaan saudara. Saudara terima sekarang. Dalam nama Yesus. Engkau saudara tumpang tangan di bagian tubuhmu itu. Saudara apapun sakitnya saudara. Engkau terima. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau melihat sakit mereka. Dan bahkan firman-Mu mengatakan dengan bilurnya Yesus kami ucapkan mereka sembuh. Sembuh saudara. Saudara boleh tarik nafas. Sembuh. Tarik nafas. Sembuh. Bahkan engkau yang hari ini perusahaanmu lagi bermasalah. Masalah keuangan. Saudara engkau boleh terima hikmat. I am praying for wisdom for you. Perusahaan-perusahaanmu yang hampir bangkrut. Engkau yang tidak bisa memutar uang dengan baik atau dengan sehat. Saya berdoa untuk hikmat. Tuhan, saya tidak bisa membantu keuangan bagi perusahaan-perusahaan itu. Tetapi Tuhan engkau punya hikmat. Dan satu hikmat daripada surga. Satu kata-kata. Kalau engkau terima. Ini bisa memutar balikkan kondisimu. Engkau terima saudara. Dalam nama Yesus. Hikmat daripada surga. Mungkin ada suami istri yang lagi bertikai. Yang tidak melihat ujung dan pangkalnya. Tetapi mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan pernikahanmu kepada Tuhan. Dia yang sudah memanggilmu. Dia yang akan menyempurnakan pernikahanmu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkan di dalam kebenaran firman-Nya. Aku berdoa untuk pemulihan pernikahanmu. Pemulihan hubungan suami istrimu. Dan bahkan orang tua dan anak yang sudah lama gak mau ngomong. Saudara jangan keraskan hatimu kata Tuhan. Mulai hubungi daripada anakmu atau orang tuamu. Yang saudara sudah lama ignore. Saudara gak pedulikan. As good as dead mungkin. Hubungi atau mungkin ada kakak beradik yang udah lama gak mau ngomong. Karena kesalahan, karena salah paham. Atau mungkin karena keteledoran. Mungkin kerugian miliaran terjadi. Sekarang waktunya reconcile. Di dalam nama Yesus. Engkau terima malam ini. Kemurahan daripada surga. Berkat yang melimpah daripada surga. Itu menyertai kehidupanmu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, apabila engkau diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan. Amin.